Saudaraku, kita masih sedang dalam masa Prapaskah. Dan karena itu renungan saya kali ini juga berkaitan dengan Paskah. Lalu kemarin kita bicara mengenai makna Paskah, maka kali ini saya ingin juga mengajak saudara untuk memikirkan dan melihat Paskah yang terjadi di malam itu. Dan semua kaitannya dengan kebenaran rohani yang kita bisa tarik untuk hidup kita. Makna Paskah di malam Paskah. Saudara, izinkan saya membaca dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 5 dan disambung ayat 11. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Malam inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambilnyalah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Lalu ayat 11, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudaraku, pada malam Paskah itu, bangsa Israel masing-masing keluarga memotong seekor anak domba. Kalau keluarga itu kecil, maka mereka bisa bergabung, dan supaya anak domba itu cukup seekor untuk 2 keluarga. Dan saudaraku, pada malam hari itu kemudian mereka makan daging domba itu dipanggang dengan roti tidak beragi dan juga sayur yang pahit. Domba Paskah itu dikatakan harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Pasal 12 ayat 6. Apa maknanya, saudaraku? Waktu mereka makan itu, bahkan mereka juga makan Paskah itu mereka harus berikat pinggang, memakai kasut dengan tongkat di tangan, dan berburu-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Malam itu mereka siap menempuh perjalanan meninggalkan Mesir menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku, lalu mana apa yang kita bisa tarik dalam konteks hidup kita di zaman Perjanjian Baru? Bahwa gambaran hidup orang beriman itu di dalam kisah ini berkaitan dengan Paskah sejati. Dalam konteks kita, Paskah sejati itulah kematian Kristus di kayu salib, di mana darahnya tertumpah, di mana nyawanya diserahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saudaraku, dikatakan di sana bahwa domba Paskah itu harus jantan, berumur 1 tahun, tidak bercacat. Dan saya ingin menarik pengertian ini bahwa yang bisa menjadi tebusan bagi orang berdosa itu haruslah pribadi yang tanpa cacat, tanpa dosa. Dalam sejarah dunia hanya satu pribadi yang sungguh-sungguh tanpa dosa, yaitu Yesus. Sebab dia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai firman Allah, Yesus disebut sebagai Roh Allah, Roh ulah. Jadi orang Kristen tidak menyembah manusia, saudaraku, tapi Yesus itulah Tuhan. Manusianya itu adalah sementara di dunia yang memang harus mati dan kemudian bangkit kembali. Jadi Yesus itu digambarkan dalam Perjanjian Lama sebagai domba yang tidak bercacat. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Itulah Yesus. Lalu berikutnya adalah bahwa dalam keluarga itu mereka makan bersama-sama. Makan Paskah, dan itu menggambarkan tentang bagaimana hidup di dalam konteks dunia kita. Keluarga itu anugerah. Hidup harus saling mengasihi, saling menghargai, saling tolong-menolong dalam kehangatan dan kedekatan. Itulah gaya hidup yang harus kita miliki sebagai orang Kristen dengan siapapun. Mari kita bersahabat, bersaudara, mari kita murah hati, mari kita baik dan tidak membuat kesusahan sesama, sama seperti dalam keluarga. Lalu yang ketiga, berhubungan dengan makna Paskah itu, mereka harus makan dengan sangat menarik. Ikat pinggang terpasang, kasut ada di kaki,
dan pakai tongkat. Ini menggambarkan tentang makan dengan sebuah persiapan. Artinya saudaraku bahwa hidup Kristen itu adalah sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan semangat, dengan gairah, dengan persiapan, dengan kemauan, bukan ogah-ogahan, bukan pesimis dan apatis. Hidup dengan semangat berjalan karena di depan perjalanan kita masih panjang. Mari kita menjadi orang Kristen yang penuh gairah, yang selalu ingat Yesus, anak domba Paskah yang menyelamatkan kita dari kematian. Ingat bahwa kita adalah keluarga yang harus saling mengasihi dalam kehangatan. Dan mari kita selalu hidup dengan semangat, melakukan tugas bagian kita. Itulah panggilan kita. Kiranya Tuhan berkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini kami diingatkan sekali lagi tentang Yesus yang telah menyelamatkan kami dengan darah dan nyawanya. Dosa kami dibereskan, hidup kami dikembalikan. Tidak harus kami mati di anak neraka yang kekal. Terima kasih karena kami diingatkan pentingnya keluarga, pentingnya gereja yang harus bersosialisasi dalam kehangatan dan persaudaraan. Dan terima kasih karena kami juga selama kami hidup, kami dipanggil untuk selalu siap menghadapi masa depan. Berjalan dengan semangat, berjalan dengan iman, berjalan dengan kesungguhan. Berkat Tuhan kami mohon hari ini, tolong kami semua. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati, sampai ketemu.